Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrianto, NIM 1904-2033 akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, saya akan menjelaskan dulu uji regresi linear sederhana ini bertujuan untuk digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana adalah yang pertama valid dan reliable, yang kedua normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Atau bisa dibandingkan dengan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel artinya X berpengaruh terhadap Y. Jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, mungkin selanjutnya saya akan mencoba menguji sebuah data mengenai pengaruh keterampilan kepada PNS terhadap kinerja mereka di pemerintahan. Baik, sini saya sudah menyiapkan datanya di mana keterampilan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Maka pertama kita buka aplikasi SPSS kita. Seperti ini tampilannya. Masuk ke variabel view. Untuk name kita tentukan, kita buat variabel X dan variabel Y. Untuk desimalnya, karena data kita tidak memiliki 2 nol di belakang koma, kita ubah menjadi 0. Dan untuk label, sesuai dengan data yang kita miliki bahwa X adalah keterampilan dan kinerja adalah Y. Selanjutnya kita ubah measure ini menjadi scale untuk variabel X dan variabel Y juga scale. Lalu kita klik data view. Setelah itu kita masukkan data kita ke dalam SPSS yang telah kita buat sebelumnya. Pertama untuk keterampilan, untuk variabel X kita copy, kita blok semuanya sampai bawah. Dan data berjumlah 53. Kita masuk aplikasi SPSS lalu kita copy. Setelah data berhasil di copy, kita masuk ke menu analyze, regresi, dan linear. Setelah itu kita masukkan untuk keterampilan X, masukkan ke data independen, dan kinerja sebagai Y kita masukkan ke data dependen. Lalu OK. Di sini data sudah kita miliki. Terdapat 4 kotak, yaitu tabel yang pertama adalah variable entered, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, dan keempat koefisien. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, bahwa jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk melihat tabel signifikansi, kita lihat di tabel ANOVA di mana nilai signifikasinya adalah 0,000. Berarti nilai atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk melihat keeratan data, kita bisa masuk ke model summary yaitu R. Di sini output bagian keempat diketahui bahwa konstanta dari A sebesar 9,81. Di sini dapat kita lihat adalah 9,81.
dan sedangkan nilai trust atau B atau koefisien regresinya adalah sebesar 0,4,38, sehingga persamaan regresi dapat ditulis adalah Y sama dengan A ditambah B X, yaitu Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438 X. Persamaan dari konstanta tersebut, bahwa konstanta sebesar 9,841 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah 9,81. Koefisien regresi nilai X sebesar 0,438 dan nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X atau variabel keterampilan berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu adalah kinerja, adalah positif. Selanjutnya, sebagai pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikasi adalah 0,000 dan data tersebut adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X atau variabel keterampilan berpengaruh terhadap variabel kinerja atau Y. Berdasarkan nilai T, diketahui bahwa nilai T hitung adalah 3,735, lebih besar dari T tabel, yaitu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keterampilan atau X berpengaruh terhadap variabel kinerja. Dengan catatan adalah cara mencari T tabel adalah A 0,05 A sebagai 0,05 dibagi 2, lalu 53 dikurang 1 dan dikurang 1, sehingga dapat dilihat distribusi nilai T tabel adalah 2,008. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai X sebagai keterampilan berpengaruh terhadap nilai kinerja sebagai variabel Y. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febrianto, NIM 1904-233, akan mempresentasikan bagaimana cara mencari mean di aplikasi SPSS dan menentukan diagramnya. Pertama, siapkan data yang ingin diuji. Selanjutnya, salin data tersebut ke aplikasi SPSS. Setelah disalin, klik variabel view, lalu tentukan nama data yang ingin kita cari meannya. Karena di sini datanya adalah uji inteligensi mahasiswa, maka kita akan kasih nama dengan inisial saja, yaitu U dan I. Selanjutnya, untuk desimal, karena di sini angkanya tidak ada koma, 2 angka di belakang koma, maka kita buat 0. Selanjutnya, untuk alignement, saya akan pilih rata tengah. Untuk measure, kita pilih skala dan kita langsung ke data view. Setelah datanya disalin, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, frekuensi, lalu data UI ini kita masukkan ke variabel, lalu klik statistik, kita klik mean. Kalau kita ingin menentukan maksimum, kita klik, dan minimum juga kita klik, continue. Untuk membuat diagramnya, kita pilih chart, kita klik histogram, lalu continue. Oke, kita tunggu hasilnya sebentar. Baik, dari data yang kita sudah peroleh ini ditentukan bahwa meannya adalah 116,14. Nilai minimumnya adalah 97, nilai maksimumnya 134. Dan frekuensinya untuk 97 ada 1, 98 1, 101 dan seterusnya, dengan jumlah data adalah 50.
Dan berikut adalah histogramnya. Sekian dari